Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa hari ini bersama-sama mengadakan worship night, di mana kita menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya berdoa dimanapun Anda berada, hadirat Tuhan ada dan menjamah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan, maka jiwa roh kita dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Pujian penyembahan merupakan salah satu hal yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Ketika manusia ingin dipuaskan dan Tuhan ingin dipuji, maka melalui pujian dan penyembahan kita bisa berikan secara bersama-sama. Kita mendapatkan kelegaan dan Tuhan kita puji. Perenungan hari ini berjudul Dahaga. Saya mengambilnya dari Mazmur 42 ayat 2-6. Mazmur ini adalah nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Mungkin ada satu orang atau umat Tuhan yang saat itu sedang dalam pengasingan dan jauh daripada bait Allah. Dan tulisan ini menjadi sebuah nyanyian pengajaran. Pemazmur mengungkapkan kerinduannya akan Allah dan bait Allah. Mazmur 42 ayat 2 berkata, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur mengungkapkan kehausan akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai. Ketika musim kemarau dan rusa membutuhkan air, di tengah-tengah kehausannya, dia mencari sungai. Dia melupakan ketakutannya akan singa, harimau, pemangsanya. Karena rusa membutuhkan air sebagai sumber hidupnya. Demikian juga ketika Tuhan menjadi satu-satunya sumber kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah melewatkan waktu bersama dengan Tuhan. Sebagaimana air penting bagi kehidupan seseorang, maka kehadiran Tuhan itu menjadi sangat penting untuk memuaskan dan memenuhkan kehidupan kita. Seperti orang yang tidak bisa hidup tanpa air, maka ia akan mati karena dahaga kehausan. Demikian juga ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita berhenti merasa dahaga akan Allah, maka kita akan mengalami kematian secara rohani. Beberapa orang kehilangan dahaganya akan Tuhan. Dia merasa bijaksana sehingga segala sesuatunya dibereskan dengan cara pikirnya. Bahkan mungkin dia tidak mempercayai firman Tuhan. Yang lain berkata atau merasa dia kuat karena kedudukannya, segala hal yang dia miliki, relasi yang dia miliki, dan dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Sedangkan yang lain merasa kekayaan itu salah satu hal yang membuat dia bisa melakukan apa saja. Ya, tanpa uang, maka orang tidak bisa melakukan. Tetapi ketika dia memilikinya, dia merasa dia dapat melakukan semua sehingga tidak memerlukan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ketika kita memahami dan mengenal Allah, maka kita akan datang kepadanya. Dan kita akan lihat apa? Kasih karunia Tuhan, keadilannya, kebenarannya bagi hidup kita, dan kita akan dipuaskan di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Dari hal ini kita bisa lihat bahwa pemazmur itu mengakui bahwa Allah itu dapat memuaskan dahaganya. Tetapi pertanyaan daripada musuh-musuhnya yang bertanya, di mana Allahmu? Itu menekan dia. Seolah-olah Allah meninggalkan dia. Orang-orang mempertanyakan mana pertolongan Tuhan. Mungkin
Ada masalah yang membuat kita menangis karena belum ada jawaban yang melegakan hati kita. Tetapi saya merenungkan bahwa ketika orang menanyakan di mana Allahmu, itu menjadi satu hal yang mungkin kita bisa menganggap lebih baik orang mempertanyakan hal itu, mengejek kita, daripada kita yang mempertanyakan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Ketika kita mempertanyakan Tuhan di mana Engkau, itu berarti iman kita sedang padam. Artinya apa? Kita tidak mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur melanjutkannya, dan kita bisa merenungkan apa yang harus kita lakukan saat kita dahaga. Pemazmur mengajarkan, baiklah yang pertama, kita mengingat sukacita dalam hadirat-Nya. Mengingat sukacita di dalam hadirat Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur ingin ingat bagaimana ia datang ke dalam rumah Tuhan, bersukacita bertemu dengan Allah. Saat jiwa gundah gulana, baiklah kita mengingat sukacita yang kita bisa peroleh di dalam hadirat Tuhan, yang kita tidak dapatkan di mana-mana. Ketika Tuhan hadir, hadirat Tuhan hadir, maka akan terjadi kelepasan, terjadi pertolongan Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Baiklah itu yang kita ingat. Dan Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku mendekat kepadamu. Bersukacita saat kita mengerti bahwa di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan Tuhan. Mari kita ingat hal itu. Dan hal yang kedua yang kita bisa lakukan bersama-sama, mari kita membangkitkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bangkitkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita. Tanpa iman, tanpa pengharapan, maka semangat kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, membuat kita lesu, tidak ada tenaga menghadapinya. Tetapi biarlah kita senantiasa menguatkan iman percaya kita, pengharapan kita, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu kali Daud menghadapi Goliat dan dia menghadap Saul. Dia berkata, di dalam firman Tuhan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, maka Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Imannya dibangkitkan. Dia percaya Tuhan yang sudah melepaskan dia, Tuhan yang sudah menolong dia di waktu yang lalu, maka Tuhan akan menolong dia saat dia melawan Goliat. Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Apakah Anda percaya dengan hal ini? Pada akhirnya kita bisa berkata, masalah boleh datang, tetapi saya berkata, kerinduan kita akan Tuhan jangan pernah hilang. Sebab hanya Dia saja yang dapat menghapuskan dahaga jiwa kita. Kebijaksanaan, kekayaan, kedudukan tidak pernah membuat kita puas. Tetapi hanya Tuhan saja sendiri yang dapat memuaskan hidup kita. Tuhanlah penolong kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus adalah kebenaran. Ketika orang mencari Dia, maka hidupnya akan dipuaskan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita senantiasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur atas anugerah dan kasih sayang Dia. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur
Kami merindukan Engkau senantiasa. Di tengah-tengah kondisi yang ada, kami tetap mempercayai Tuhan itu luar biasa. Kami haus senantiasa akan Engkau. Dan kami percaya hanya Engkau saja yang dapat memuaskan kehidupan kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang saat ini sedang dahaga Tuhan, dan mereka merasa sendirian, tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan, biarlah saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan air kehidupan, curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan anugerah-Mu Tuhan, sehingga semua dipuaskan oleh Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.